Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dosen kita bersama dosen pengampu daripada mata kuliah manajemen dakwah Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Sudirman dan para audiens yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berbagai macam kenikmatannya sehingga kita masih hidup hingga saat ini. Salawat serta salam lupa kita curang limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, keluarganya, sehingga kita sebagai umatnya selalu diberikan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Pada hari yang cerah ini, kita sama-sama bisa merasakan setiap helaan nafas, setiap gerak yang kita lakukan itu sungguh datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu banyak kita bersyukur sebagai manusia fana ini. Sefana-fananya manusia, serendah-rendahnya manusia itu lebih sempurna daripada malaikat, lebih sempurna daripada hewan, lebih sempurna daripada tumbuhan. Coba kalau kita bandingkan manusia dengan tumbuhan, sudah terlihat beda jauh. Tumbuhan tidak bisa berbicara, tidak bisa berpikir, tidak punya emosi. Coba kita lihat dengan hewan, mereka tidak mempunyai hati, tidak diberikan akal. Lalu kita lihat malaikat yang selalu di samping Allah, yang selalu menaati perintah Allah. Tapi malaikat tidak punya emosi. Malaikat tidak pernah mengeluh, tidak bisa merasakan. Lalu kita lihat manusia, kita sebagai manusia yang biasanya disebut makhluk fana, punya akal pikiran, punya emosi, bisa merasakan. Masya Allah, nikmat apa lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Dari hati kita bisa merasakan cinta, sedih, senang, bahagia. Itu adalah nikmat dari Allah. Wahai Zainab, aku cinta kepadamu, aku rindu kepadamu. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan bersyukur itu, kita bisa meningkatkan, melipat gandakan daripada nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Anggap saja kita merespon tadi. Jadi bersyukur ini kita adalah respon kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya Allah sudah menjanjikan kepada para hambanya yang bersyukur. Wa ista'azzana rabbukum. Allah sudah menjanjikan kepada para hambanya, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukuri nikmat Allah, maka aku akan melipat gandakannya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang mengkufurkan nikmat Allah, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Allah sudah menjanjikan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mencukuri nikmat Allah, ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu. Kita ungkapkan dengan bersedekah daripada harta, nikmat Allah berupa harta. Kita bersolawat, kita memuji nama-nama Allah, menyebutkan asma-asma Allah.
kita mensyukuri nikmat Allah daripada berbicara. Masya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, sesungguh azab Allah sangatlah pedih. Allah sudah menjanjikan itu. Oleh karena itu kita sebagai manusia, makhluk tempat salah dan lupa, kita mengetahui kalau kita tuh sering salah, kita sering bertaubat, kita harus mensyukuri nikmat Allah. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah, kita dapat introspeksi diri. Oh, ternyata kita kurang ini, kurang itu. Dengan mensyukur nikmat Allah, kita bisa mengetahui, oh Allah, karena kita sering berbuat maksiat, maka kenapa doa kita jarang terkabuli. Karena kita mensyukuri nikmat Allah, kita tahu apa dari kesalahan kita. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apalagi dengan umatnya Rasulullah SAW telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti masuk surga, walaupun tidak langsung masuk surga, masuk neraka dulu. Itu karena apa? Karena kita beriman pada Allah, percaya akan Nabi dan Rasul. Nah, iman ini adalah suatu nikmat yang paling besar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Tidak semuanya bisa mendapati iman. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita merasa sedih pada orang-orang yang diberikan kenikmatan dunia berupa uang, berupa kebahagiaan, tapi mereka semua lupa akan akhirat. Karena nikmat-nikmat itu mereka lupa apa akan kewajiban mereka. Padahal Allah hanya minta satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangan-larangan yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak minta banyak, cukup waktunya sholat Allahu Akbar, tandanya kita sholat. Ayo kita sholat. Waktunya zakat fitrah, ayo kita keluarkan sebagian harta kita zakat fitrah. Ketika kita punya harta banyak, bersedekahlah kepada orang yang membutuhkan. Sama-sama kita saling menjalin silaturahmi sebagai tanda ungkapkan syukur kita kepada Allah karena diberikan kesehatan. Bersedekah karena kita diberikan harta. Menolong orang dengan ucapan sebagai tanda syukur kita kepada Allah dengan ucapan Masya Allah. Kurang apa lagi Allah berikan kepada kita? Selagi semisal doa kita nggak dikabulin, itu bukan Allah tidak mengabulkan, tapi Allah menunggu momen yang tepat untuk dikabulkan. Ketika kita membutuhkan, disitulah Allah berada. Kita punya banyak masalah, kita bersujud kepada Allah, ya Allah. Kita curhat kepada Allah, ya Allah, bagaimana memecahkan masalah ini. Allah memberikan petunjuk pada hambanya. Sungguh Masya Allah. Kita sebagai manusia yang terlalu banyak dosa ini kadang lupa kalau kita itu hidup, kita itu ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menikmati itu, makan daging, makan mie, makan ayam, itu nikmat Allah. Kita bernapas, coba kalian bayangkan tidak bernapas 3 menit ya, 3 menit, bukan 3 menit, 10 detik udah gitu. Itu kalau kita nggak bernapas 10 detik, kita nggak bisa melepas atas nikmat-nikmat Allah. Saya pernah mendengar cerita dari ulama, saya kurang tahu, saya lupa. Jadi, apakah kita boleh berbuat dosa? Boleh, tapi tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah. Apakah kita boleh bermaksiat? Boleh, asalkan tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah. Lalu apakah kita boleh berbuat jahat? Boleh, asalkan tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah. Lantas bagaimana caranya? Kita berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat, pasti kita harus bernapas. Sedangkan napas ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa, kita nggak bergerak, nggak boleh bergerak. Lantas bagaimana caranya? Sedangkan itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita.
nikmat secara jasmani, secara rohani, secara akal pikiran. Kita berpikir itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur. Jadi, kita hanya cukup untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih telah memberikan hamba-Mu ini kenikmatan segala banyaknya ini. Coba kita bayangkan, semisal ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada kita, lalu kita mengucapkan terima kasih wahai fulan. Lalu fulan tersebut berbicara, sama-sama fulan. Coba bagaimana dengan Allah? Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu. Apa kata Allah? Kamu mau apa lagi? Apa lagi yang kamu butuhkan? Sebegitu baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita para hamba-hambanya sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk fana ini yang tidak bisa hidup tanpa adanya nikmat Allah, tanpa adanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak beribadah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan kita bersalawat seperti itu, kita mendapatkan pahala dari Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah, masya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena kita sama-sama manusia, tempat salah dan lupa. Yang pasti dari setiap kalimat yang saya ucapkan tadi banyak mengandung kesalahan-kesalahan, kurangnya ilmu. Kita saling maafkan, dan terakhir pokoknya kita jangan lupa bersyukur pada Allah. Habis sholat, habis makan, habis minum, mengucapkan alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.